akhirnya boneka itu lalu ditendangnya. Terjebak, nanti bunda masak. Nanti bunda bawa ini, bawa rendang ya. Tuh rendang, udah rasanya enak, menggoda. Boneka kayu yang penuh dengan kaca, kancil tak takut lalu dihampirinya. Boneka itu lalu ditendangnya. Kejebak si kancil akhirnya. Boneka kayu yang penuh dengan kaca, kancil tak takut lalu dihampirinya. Boneka itu lalu ditendangnya. Lihatlah lihat. Bunda waktu kecil suka lagu kayak gitu. Lihatlah lihat, di ladangnya petani, sayur dan buah subur-subur di sana. Si kancil datang ingin mencurinya. Kejebak si kancil akhirnya. Boneka kayu yang penuh dengan kaca, kancil tak takut lalu dihampirinya. Bunda udah bulan Agustus, kapan ketemu Brondong? Ya nanti lah bulan Agustus, emangnya baru awal. Ini kan baru awal Agustus. Ya tunggulah, sabar-sabarlah. Kan masih awal Agustus. Bulan itu kan ada 30 hari. Ada tanggal. Tanggal berapa? Ya belum tahu. Emangnya mentang-mentang langsung bulan Agustus langsung ke sono? Ya bulan Agustus kan panjang, 30 hari. Ngerti? Bisa ngitung hari nggak sih? Bisa ngitung hari? Enggak? Udah nggak tahu. Sudah lah itu. Boneka kayu yang penuh dengan kaca, kancil tak takut lalu dihampirinya. Boneka itu lalu ditendangnya. Teranjau si akhirnya kelinci itu. Bulan Agustus kan panjang sayang. Kok lucu sih bunda? Iya. Aduh. Ih, hujan pula ini. Kayak mana aku pergi kerja? Gak ada payung aku. Ih, hujan loh. Kayaknya aku harus beli payung deh. Lagian bulan Agustus ada-ada aja kok hujan pula lagi. Kok hujan pula lagi, aduh. Minggu-minggu hujan. Kasihan orang yang berlibur. Hujan. Kayak mana ini aku pergi kerja nanti? Mudah-mudahan aja jam 5 gak hujan ya. Bunda kan pergi kerjanya dari sini jam setengah 4. Jam 3 gue, soalnya kereta ini kadang-kadang lama dia, 40 menit sekali. Kalau hari Minggu keretanya lama. Kalau hari Minggu keretanya tuh 30 menit sekali. Jadi gue keluar rumah tuh jam 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan aneh komennya ya. Gue lagi sarapan pagi. Jangan aneh-aneh komennya. Jangan juru guna kompor. Gue lagi sarapan ini. Jangan gila-gilaan. Baru bangun gue. Jangan nyuruh-nyuruh. Lu aja ngelakuin sendiri. Ini gue lagi baru bangun pagi, baru sarapan ya. Baru ngatur mood gue ya. Jangan aneh-aneh. Gue baru bangun tidur ya. Keretanya berapa lama sekali coba? Ini sekarang kereta. Ya. Jangan aneh-aneh. Gue baru bangun tidur gue, ya. Baru aja sarapan. Korla makan gelas itu bunda. Kau aja makan gelas, nggak usah nyuruh-nyuruh gue, setan, anak dajal, nggak usah nyuruh-nyuruh gue, anjing. Ngapain nyuruh-nyuruh gue makan gelas? Mama kau suruh sana. Mama kau suruh makan gelas. Kok aku pula? Bismillah. Ngomongnya apa lagi? Jangan aneh ya. Bun, nari sama dong. Iya. Pingin sih gue ngebotak rambut gue. Pingin sih ngebotak rambut gitu. Kita takut lalu diam piringnya. Makan apa itu bun? Roti. Rendangnya mana bun? Udah bunda, itu udah masak. Mau bunda nanti bunda mau bawa makanan rendang ke kerjaan. Jadi bunda kalau pas lagi jam istirahat makan rendang. Hari ini kan bunda pulangnya jam 1 malam. Jadi kalau pas jam istirahat, bunda makan nasi pakai rendang. Enak itu. Enak. Makan nasi pakai rendang enak. Pakai daun singkong aja bun, enak. Gak ada daun singkong, cari daun singkongnya keras. Daun singkong yang di sini keras. Kalau Indonesia kan daun singkongnya lembut ya. Daun singkongnya keras. Keras daun singkongnya sayang. Daun singkongnya keras. Masih mendingan gurun kol. Rasanya sama kayak daun jengkol. Enak kali kalau ngopi ngerokok gitu ya.
benci, benci kali aku lihat itu gelas. Mending kau makan kau lah. Kau aja makan gelas, kau benci pula dengan gelas. Emang kau minum pakai apa? Pakai bambu? Emang kau minum pakai apa? Pakai bambu? Bodoh kau. Kok pesong? Pesong kali. Halo Bunda. Halo Manel Gates. Halo Mane Gates. Namanya repot amat sih. Bunda ganteng banget. Masa sih? Cantik gitu artinya? Cantik. Berondong cuman numpang ewe aja? Enggak lah. Bercintalah kami di WhatsApp. Bercinta kami di WhatsApp. Gak bisa face bagus. Internetnya kalau berdua lelet. Bunda gak bisa kalau Bunda mirip Nika Adila. Bunda itu zaman dulu masih mudanya. Sekarang kalau Nika Adila tua, kalau Nika Adila sekarang kayak mana mukanya ya? Ya kan? Kayak mana muka dia itu kalau masih hidup? Jam berapa di sana pun sekarang? Jam 1:30. 1:30. Abis ini Bunda siapkan masak. Abis ini Bunda siapkan nasi. Siapkan bontotan untuk pergi kerja, terus mandi. Karena kereta apinya 30 menit sekali. Bunda keluar dari sini Bunda keluar dari rumah jam 3-an. Hari Minggu soalnya keretanya lama. Kau stres Bun merokok? Enggak lah, kok stres merokok. Lama kali stres ku ngerokok dari tahun 2016. Kok stres pula ngerokok? Ada aja aneh-aneh. Siapa tuh Bunda yang nyapa? Mana? Kentul ya Bunda. Ya iyalah, ngapain aku malu-malu? Orang kalian kurang ajar kadang-kadang komennya. Ngapain aku malu-malu? Orang kalian juga kadang-kadang kurang ajar komennya, kurang ajar juga laku. Siapa ngidupin musik hujan-hujan begini di tengah jalan? Pakai acara tripping pula orang itu. Bunda kaulah murah, kasih dan sayang. Bunda pindah rumah ya nanti. Gak dengar berulang. Bunda kerja kita sudah on the way tidur. Iya. Jokowi. Bunda apa kabar? Kabar baik Apri. Tuh Apri tuh. Ada lagi YouTuber yang suka nongkrong, suka ambil video Bunda tuh iklannya banyak bener tuh Apri.
Bukan punya kamu tuh kan. Setiap bunda setel, begitu bunda klik videonya selalu ada iklan. Baru ngeklik aja 2 kali iklan udah. Iklan pendek tapi nggak bisa diklik. Bunda katanya nggak mau ngerokok lagi. Ya kalau lagi tenggorokan yang nggak, lagi radang tenggorokan kemarin emang nggak enak ngerokok, rasanya memuntah aku lihat rokok. Tapi udah minum kopi. Kopi kalau nggak ditambah ngerokok nggak enak, aduh anyep. Kopi kalau nggak ngerokok nggak enak, anyep. Anyep kalau kopi nggak pakai rokok, anyep. Apalagi kopi susu, aduh kalau nggak ada rokok, aduh. Batang pohon pun gue bakar. Batang pohon pun sedot kalau nggak ada rokok. Batang pohon itu, ranting pohon itu kupatahkan senti, kupatahkan segini, kurokok itu, bener. Ya kalau lagi radang ya jijik aku yang ngerokok, muntah aku. Tapi kalau udah habis radangnya, ya udah dong, udah bisa teriak-teriak, aku udah bisa nyanyi. Kalau mataku terpejam, sunyinya malam. Kalau ayalku melanda, hayal semakin tinggi. Keraguan kini menyisa di dada, lupakan segala arah. Keraguan kini semakin menjelma galau. Hendak masih di dalam dada, jurang-jurang menghadangku, getarkan jiwa. Dan getarnya kegelapan datang melanda. Keraguan kini menjelma di dada, musnahkan segala asa. Na 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 na, walau semua masih di dalam angan. Haruskah ku hidup dalam angan-angan, terbuai di dalam impian? Haruskah ku lari dan terus berlari, mengejar bayang ilusi, bayangan ilusi, oh, hanya fantasi. Haruskah ku hidup dalam bayangan, terlupa di dalam impian? Haruskah ku lari dan terus berlari, mengejar bayang ilusi, bayangan ilusi. Terus berlari, oh. Kalau mataku terpejam, sunyinya malam. Kalau hayalku membara, detak makin tinggi. Suara apa itu? Keraguan kini menjelma di dada,
musnahkan segala asa. Keraguan dulu pernah ada, tiada terkira. Harta ku hidup dalam angan-angan, dibuai segala impian. Udah ya, kayaknya Bunda udah siap ya. Bunda udah siap dulu ya. Aduh. Bisa diminum Bunda, bisa. Brondongnya mana Bunda? Di negara dia lah. Salam kenal ya Bun dari Tangerang. Salam kenal Ita. Please, apa katanya pisah nih? Please, jangan norak deh. Di luar negeri air keran bisa diminum, bukan kayak kita. Sudah saatnya Indonesia itu udah bisa mengelola air yang bisa diminum. Jadi penghematan uang gitu. Sudah saatnya Indonesia itu air minum itu bisa diminum. Air keran itu bisa diminum. Indonesia harus semakin canggih karena udah banyak beberapa negara, salah satunya Malaysia sama Singapura, itu udah lama banget, udah lama. Di tahun 93 waktu Bunda tahun 93 di Singapura, itu air kerannya udah bisa diminum. Itu 93 loh. Indonesia itu sebenarnya udah bisa melakukan hal itu. Setiap provinsi itu udah bisa melakukan hal ini. Indonesia itu udah kaya sebenarnya. Kalau hanya untuk mengelola air langsung bisa diminum, kayaknya nggak ribet. Udah saatnya Indonesia itu harus seperti itu. Ya, udah saatnya Indonesia itu melakukan air keran itu bisa diminum secara langsung. Mengkonsumsi seperti di sini. Di Jerman, di Paris, di Swiss, Italia, semua negara Eropa tuh udah hampir semua merata, udah bisa air minum itu dari keran. Jadi kadang-kadang kalau memang orang nggak bisa minum air kan, ya mereka minum air, mereka beli galon. Tapi ada juga yang minum, banyak yang melakukan semua itu. Jadi nggak ada masalah, nggak ada sakit, nggak ada apa. Udah saatnya. Di Singapura aja Bunda, kalau minta air putih di restoran, itu mereka kasih air keran. Kecuali kalau kita bilang air botol. Cek minta air ya cek, botol punya ya, boleh kasih botol tak? Botol lah. Gak laku lah air galon Bunda lah. Itu kan bisnis. Sekarang itu bisnis. Kalau air galon itu bisnis, itu kan bisnis. Keuntungan mereka. Sekarang mentingin untung mereka, mentingin rakyat. Sekarang Bunda tanya, kalau misalnya tetap aja mereka mengekspor. Kan nggak semua orang bisa beli air, nggak semua orang bisa beli air galon. Kalau orang susah, mereka mesti masak air, menggunakan api, menggunakan gas, menggunakan minyak untuk membakar, iya kan? Menggunakan bahan kayu kalau di kampung. Udah saatnya gitu loh, udah saatnya kalau kita pingin maju ya harus seperti itu, ya. Atau misalnya cuma Jakarta doang, atau Surabaya, atau Solo, kota-kota kecil yang penduduknya nggak gitu banyak. Nanti lama-lama merata, satu Indonesia tuh bisa. Kenapa kalau galon nggak laku? Galon kan diperuntukkan untuk orang-orang yang berduit, iya kan? Pabrik galon minyak, pabrik galon minuman itu untuk orang yang berduit. Kalian kalau nggak berduit nggak usah belaga-belaga soal beli air galon, minum air sumur. Air mata air kayak sekalian. Air mata air aja boleh diminum langsung. Yes Bunda, jangan emosi lah Bunda cantik. Tetap emosi gue. Demi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, aku harus menyuarakan, ya. Jangan cuma mikirin korupsi yang miliaran. Sementara bisa membuat air minum yang secara langsung bisa diminum. Berapa sih pengolahannya? Oh, air minum pembayaran air tambah mahal. Enggak apa-apa air tambah mahal. Realitinya harus seperti itu.
Tapi kan tambah mahal mbak air. Ya nggak apa-apa air tambah mahal. Tapi kan airnya bisa diminum. Kalian nggak butuh lagi minyak untuk masak air. Kalian nggak butuh lagi api untuk masak air. Hah? Ya kan? Coba Jerman ini bunda tiap hari minum air keran. Nggak masalah. Ada yang biasa, ada yang nggak biasa. Kalau bunda terbiasa minum air keran. Karena bunda ngikutin orang Jerman. Orang Jerman tuh banyak yang minum air keran kadang-kadang. Kalau mereka nggak ini. Sekarang kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian takut kalau air galon nggak laku, itu kan pabrik galon itu kan untuk swasta, keuntungan mereka sendiri. Sekarang untuk kalian mentingin keuntungan mereka apa keuntungan rakyat? Indonesia itu udah selayaknya itu. Coba kalian ke Malaysia, kalian boleh minum air keran. Malaysia loh. Satu Malaysia tuh boleh minum air keran. Kok mereka bisa? Indonesia kan katanya udah maju. Air keran aja belum bisa diminum langsung. Ayo dong. Aku menyuarakan untuk kemajuan rakyat Indonesia. Ya. Kalau misalnya mbak, tapi kan tambah mahal air nanti. Tambah mahal nggak apa-apa. Yang penting bisa dikonsumsi. Airnya sehat. Bisa diminum. Ngerti? Air sumur digunakan buat cuci piring, ya, buat cuci. Kalau bisa seperti itu, air udah bisa dikonsumsi buat minum. Kenapa segitu banyaknya orang-orang pintar di Indonesia itu, sampai mereka cuma bisa buat air galon, mengkonsumsi air yang mentah? Kenapa Indonesia tuh nggak melakukan seperti merata untuk rakyatnya? Kenapa hanya industri-industri, pabrik-pabrik melakukan penjualan air secara galon-galon lah, inilah itulah. Kenapa nggak merata aja seluruh Indonesia? Bunda nggak share jadwal kerja bunda, nggak. Bising kali lah bun, canda bunda, nggak ada. Bunda nyuci selangkangan air apa bun? Air kapur, ya, air telaga. Aku nyuci selangkangan pakai air telaga, ya. Aku pakai air telaga. Aku nyuci selangkangan pakai air telaga. Udahlah ya. Ya udah, jam berapa udah ini? Jam 2:03. Bunda siap-siap. Bunda harus jalan jam 3. Bunda masuk kerja jam 5. Bunda punya waktu 3 jam lagi. Perjalanan bunda itu 1 jam lebih. Jadi bunda bergerak sekarang ya. Oke semuanya. Bye semua. Mari kita suarakan tentang air minum, air keran yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Saya, Cynthia Korla, si Ratu Jrengjeng, mendukung dan menyuarakan untuk kesejahteraan Indonesia dengan satu contoh. Air keran Indonesia udah harus bisa diminum secara merata seluruh rakyat Indonesia dari semua kalangan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat Sinanggatullah tullah Sinanggatullah lagu Batak enak aja buatnya. Bye sayang. Bye. Semoga suara bunda didengar. Semoga suara bunda didukung oleh semua rakyat Indonesia, bahwa sudah saatnya Indonesia itu mengkonsumsi air keran yang bisa diminum secara sehat dan terjamin. Terima kasih dari saya, Cynthia Korla, si Ratu Jrengjeng. Bersemilah. Coba lah. Udahlah, bye. Sip ya bun, jangan. Lab lagi nanti pas kerja ya, Guspan mak lu tuh. Bye bunda, bye sayang. Bye semuanya ya. Tolong dukung bunda. Tolong dukung bunda untuk menyuarakan pemerintah Indonesia agar dapat mengkonsumsi air minum melalui keran. Jadi air keran itu udah bisa diminum untuk mensejahterakan rakyat miskin dan rakyat kaya. Cus, bye. Mari bersama saya. Bye.